Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Isna Zulfiana dengan NIM 2211050031. Perkenalkan, nama saya Nelita Dwi Novianti dengan NIM 2211050018. Saya Nadia Ramadanti dengan NIM 2211050027. Di video ini kami akan menjelaskan tentang obat berdasarkan kelas terapi antiplatelets. Penasaran? Yuk ikutin video kami sampai selesai. MIMS merupakan aplikasi sumber informasi untuk mendapatkan info obat-obatan terkini. Nah, aplikasi MIMS ini dapat kita akses di web loh, caranya gampang banget. Yang pertama, kita ketik MIMS di Google, kemudian kita klik yang mims.com. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini, dan jika kalian belum mendaftar, kalian bisa mendaftar dengan akun Google kalian masing-masing. Di MIMS ini fitur-fiturnya lengkap dan ada berita-berita, kemudian kita bisa cari drugs atau obat-obatan dari huruf A sampai Z. Kemudian jika kalian ingin mencari nama obat, bisa di search salah satu obat. Di sini aku mau search aspirin dan di sini juga ada banyak macam aspirin. Di sini aku mau search yang aspirin saja dan terdapat aspirin yang bisa dikonsumsi atau dijual di pasaran. Lalu di image ini kita bisa mencari tentang gambar-gambar aspirin, dan di news kita bisa melihat berita-berita tentang aspirin. Apabila kita ingin mencari informasi aspirin secara spesifik, kita bisa mengklik kata generik dan di situ terdapat informasi-informasi tentang aspirin. Cara akses MIMS di Play Store juga gampang banget loh. Pertama, kalian bisa download MIMS di Play Store, kemudian buka, dan jika belum terdaftar, silahkan mendaftar terlebih dahulu menggunakan akun Google. Aplikasi MIMS sangat lengkap sekali. Di sini terdapat beberapa fitur yang dapat kita akses. Selanjutnya, kalian bisa mengetahui beberapa sumber penyakit seperti kardiologi, dermatologi, dan lain-lain. Kalian juga dapat mengetahui beberapa berita atau informasi yang sedang terkini. Kalian tidak perlu kebingungan lagi untuk mencari obat, tinggal tekan drug search, kemudian kalian bisa mencari obat apa yang ingin kalian cari. Setelah itu akan muncul beberapa macam obat seperti pada layar. Di sana terdapat beberapa informasi seperti indikasi, tindakan pencegahan khusus, overdosis, penyimpanan, referensi, dan masih banyak lagi. Ada juga informasi pengobatan terhadap pasien. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa mencoba untuk mengaksesnya sendiri setelah menonton video ini. Buka aplikasi MIMS Indonesia, dan jika kalian belum mendaftar, kalian bisa mendaftar, bisa menggunakan Google. Kemudian kita cari salah satu nama obat, yaitu aspirin. Di sini ada beberapa pilihan, dan hari ini aku mau search aspirin saja. Lalu ada indication and dosage, renal impairment, hepatic impairment, administration, contraindications, dan lain-lain. Juga di sini sudah terdapat informasi produk-produk obat yang bisa dikonsumsi. Sama bukan fitur-fitur MIMS yang ada di aplikasi maupun di website. Sekarang mencari informasi tentang obat-obatan gampang banget, yaitu di aplikasi MIMS Indonesia. Nah, buat kalian yang masih penasaran, apa sih kelas terapi antiplatelet itu? Antiplatelet adalah kelompok obat untuk mencegah pembentukan gumpalan darah sehingga darah mampu mengalir dengan lancar. Nah, buat kalian yang masih bingung apa sih perbedaan antara
antiplatelet dan antikoagulan, yaitu meski sama-sama berfungsi untuk mengencerkan darah, antiplatelet dan antikoagulan memiliki cara kerja yang berbeda. Obat antiplatelet mencegah trombosit saling menempel, sedangkan obat antikoagulan mengganggu protein dalam tubuh yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Salah satu obat antiplatelet adalah aspirin. Indikasi aspirin adalah pencegahan komplikasi trombotik setelah operasi cangkok bypass arteri koroner, pencegahan sekunder penyakit kardiovaskular, serta pencegahan sekunder penyakit cerebrovaskular trombotik. Sekarang saya akan menjelaskan dosis aspirin. Dosis dewasa yaitu penggunaan jangka panjang sebanyak 75 hingga 150 mg sekali dalam sehari. Dosis dapat mencapai 300 mg setiap hari, mungkin diperlukan untuk beberapa keadaan, terutama untuk penggunaan jangka pendek. Obat aspirin memiliki kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap aspirin, salisilat, dan NSAID lainnya, riwayat serangan asma, angiodema, urtikaria, atau rinitis yang dipacu oleh aspirin atau NSAID lainnya. Tindakan pencegahan khusus pada pasien dengan penyakit alergi, asma, penyakit pernafasan kronis, anemia, gagal jantung ringan, kelainan jaringan ikat, tirotoksikosis, faktor risiko penyakit luka lambung. Juga pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan termasuk pencabutan gigi. Hindari penggunaan selama 6 minggu setelah vaksinasi varicella. Hindari penggunaan bersama dengan NSAID lainnya. Pasien dehidrasi dan lemah, gangguan ginjal dan hati ringan sampai sedang pada pasien yang sudah tua, dan juga pada pasien dengan kehamilan pada trimester 1 dan 2. Aspirin mempunyai reaksi yang merugikan secara signifikan, dapat mengakibatkan bronkospasme, serangan asma, reaksi hipersensitivitas, waktu perdarahan berkepanjangan, penurunan ekskresi asam urat, penggunaan dosis rendah, anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi G6PD, sakit kepala akibat penggunaan obat yang berlebihan, penggunaan jangka panjang, salisilatisme, penggunaan obat dalam jumlah besar secara berulang-ulang dosis. Jika aspirin digunakan secara berlebihan, maka dapat mengakibatkan gejala mual, muntah, sakit perut, dehidrasi, tinnitus, sakit kepala, vertigo, gangguan pendengaran, berkeringat, ekstremitas hangat dengan denyut yang cepat, berkurangnya konsentrasi, gagal ginjal, hipotermia, kegelisahan, halusinasi, kebingungan, kejang, henti nafas, hingga koma. Interaksi obat pada aspirin yaitu peningkatan resiko perdarahan dengan obat antiplatelet lain, misalnya obat clopidogrel, dipiridamol, pada antikoagulan misalnya heparin, warfarin, dan trombolitik. Peningkatan resiko gastrointestinal perdarahan atau ulcerasi dengan NSAID lain, SSRI, misalnya sertralin, paroxetine, dan kortikosteroid. Dapat juga berpotensi fatal, yaitu dapat meningkatkan toksisitas hematologis methotrexate, terutama bila digunakan pada dosis lebih dari sama dengan 15 mg setiap minggu. Interaksi aspirin dengan makanan yaitu peningkatan resiko perdarahan gastrointestinal dengan alkohol, tingkat penurunan tetapi tidak sejauh mana penyerapan dengan makanan. Penyimpanan obat aspirin pada tablet atau kaplet yaitu disimpan pada suhu di bawah 37 derajat Celcius. Untuk suplai rektal disimpan pada suhu antara 2 hingga 15 derajat Celcius dan jangan membekukan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.